Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Mas Genta. Kita akan menyelenggarakan sidang tugas akhir Prodi PJJ Informatika dan kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Pada hari ini, Rabu tanggal 19 Maret 2025, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, akan dilaksanakan sidang tugas akhir dengan nama peserta Genta Ananda Raksi, nomor induk mahasiswa 200401072030, program studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang akan dipresentasikan laporannya adalah analisis sentimen terhadap program makan siang gratis menggunakan algoritma multinominal naive Bayes pada sosial media X ya. Skema tugas akhir adalah prototype, lokasi sidang tugas akhir online via aplikasi Zoom dengan dosen pembimbing satu atas nama Bapak Ihwani Saputra Eskom Mkom, lalu dosen pembimbing kedua Ibu Cian Ramadona Hasoltin Eskom Mkom, dan sidang akan diujikan oleh dosen penguji pertama selaku ketua sidang pula saya sendiri Riyad Sahara, dan dosen penguji dua Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Sidang akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi yang pertama, peserta sidang dipersilakan untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya kurang lebih 15 menit, harap dipresentasikan dengan cepat, tepat ya, dan jelas. Lalu ada sesi diskusi atau tanya jawab dengan penguji satu dan penguji kedua. Lalu yang terakhir, klarifikasi dan pengumuman hasil sidang tugas akhirnya. Oke, sudah dipersiapkan semuanya, Mas Genta? Oke, jadi ingat ya, waktunya 15 menit dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan langsung dipresentasikan saja laporan tugas akhirnya. Baik, selamat siang Bapak Ibu, dosen penguji dan dosen pembimbing. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul analisis sentimen terhadap program makan siang gratis menggunakan algoritma multinomial naive Bayes pada sosial media X. Ya, berikut pernyataan keabsahan saya yang bertanda tangan di bawah ini Genda Ananda Raksi, nomor induk mahasiswa 200401072030, judul tugas akhir analisis sentimen terhadap program makan siang gratis menggunakan algoritma multinomial naive Bayes pada sosial media X. Tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas ini disusun tidak menggunakan generatif AI untuk perbantuan penulisan kalimat atau paragraf atau bab. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat Jakarta 16 Februari 2025 yang membuat pernyataan tentang Ananda Aksi. Oke. Latar belakang pada era digital seperti saat ini, media sosial Twitter atau yang kita kenal sebagai X menjadi platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pikiran dan ekspresinya. Program makan siang gratis menjadi salah satu topik di platform X ini. Sentimen yang cukup varian di platform X membuatnya sulit untuk diidentifikasi persepsi masyarakat secara umum. Natural Language Processing sebagai sub dari AI memungkinkan komputer untuk membaca atau mengerti bahasa manusia dari teks dan juga dokumen. Algoritma multinomial naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasi sentimen positif, netral, dan juga negatif.
Batasan masalah yang ada pada penelitian ini hanya akan menggunakan data tweet yang berkaitan dengan program makan siang gratis yang diambil dari platform X dalam periode waktu tertentu. Waktu tertentu yang saya eh, sebut di sini adalah di Februari 2025. Penelitian ini akan fokus pada analisis sentimen menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP dengan algoritma multinomial naive Bayes atau MNB. Lalu klasifikasi sentimen dalam penelitian ini ada tiga, yaitu positif, negatif, dan netral. Penelitian ini tidak akan menganalisis dampak langsung dari program makan siang gratis terhadap kesejahteraan masyarakat atau efektivitasnya secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat merespon program tersebut melalui media sosial. Tujuannya mengidentifikasi sentimen masyarakat terhadap program makan siang gratis berdasarkan analisis data tweet yang diperoleh dari X. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen masyarakat terhadap program makan siang gratis. Menilai pola tren sentimen dalam periode tertentu guna memahami bagaimana respon masyarakat berubah seiring waktu. Menyusun rekomendasi strategis bagi pemerintah berdasarkan hasil analis sentimen yang diperoleh. Manfaatnya, temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh para pengambil keputusan di pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana masyarakat merespon program pemerintah melalui media sosial X. Dapat membantu media dan lembaga independen dalam memantau respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah secara lebih objektif. Masyarakat umum akan lebih sadar akan pentingnya partisipasi mereka dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap program-program pemerintah. Landasan metode yang saya jalankan di penelitian kali ini antara lain di awal saya akan mengumpulkan data, lalu data tersebut akan diproses. Setelah diproses akan di label, setelah itu ekstraksi fitur, lalu ada resampling data, analisis sentimen, dan yang terakhir evaluasi model. Pengumpulan data, saya menggunakan crawl data thread tweet harvest di mana saya ngehit IPAX di bulan Februari dengan kurun waktu di bulan Februari, lalu data-data tersebut dimasukkan ke dalam file berekstensi CSV. Lalu, setelah itu saya proses data dengan membersihkan teks konversi ke huruf kecil atau lowercase. Setelah itu penghapusan stop words, lalu di stem. Pelabelan data, saya menggunakan lexicon based approach, di mana sentimen apabila nilainya lebih dari nol, maka dia akan dikategorikan sebagai positif. Apabila sentimen itu sama dengan nol, dia akan dikategorikan sebagai netral. Apabila sentimen itu kurang dari nol, maka dia adalah negatif. Lalu sampling data menggunakan synthetic minority oversampling technique atau disingkat menjadi SMORE, di mana data-data tersebut dibikin data sintetisnya agar tidak bias. Lebih begitu. Lalu analisis sentimen menggunakan TF-IDF factorize, di mana sentimen tersebut akan menginterpretasikan sebuah data numerik yang diolah nantinya oleh model multinomial naive Bayes. Lalu di evaluasi model ada grid search CV, di mana eh, saya memilih parameter terbaik menggunakan grid search CV. Di metriknya ada precision, recall, advanced score, dan terakhir ada cross validation untuk memastikan bahwa data tidak overfitting. Hasil dan analisa base alpha atau parameter terbaik adalah 0,1, 0,1, sorry. Lalu di sini ada precision, recall, advanced score, akurasi yang um, akurasi dari hasilnya adalah 86% atau advanced score macro average 0,871 sekian sekian sekian. Hasil ini menandakan bahwa model cukup baik kinerjanya dalam analisis sentimen di data-data tersebut. Lalu selanjutnya confusion matrix, walaupun ada beberapa kesalahan di negatif, di mana 743 data masuk ke negatif dan sisanya salah masuk di netral dan juga positif. Untuk netral ada 845 data yang diprediksi secara tepat, walaupun ada kesalahan yang masuk ke negatif dan juga positif.
Untuk positif, kinerjanya yang paling baik, di mana ada 847 data yang eh, teridentifikasi sebagai positif, dan sisanya sedikit data yang tidak tepat. Untuk distribusi sentimennya, eh, negatif ada 4.700, lalu netral ada 1.797, lalu positif ada 1.289. Dari data ini menandakan bahwa eh, sentimen negatif lebih dominan daripada netral dan juga positif. Untuk tren sentimen, eh, bisa dilihat bahwa ada peningkatan signifikan pada tanggal 6 Februari, ini kenapa Januari? Ya, sampai 10, di mana pas waktu itu kebetulan ada apa ya, si program makan siang gratis ini mulai mulai dilaksanakan gitu. Launchingnya makan siang gratisnya itu yang bikin si sentimennya itu banyak gitu, tweetnya banyak, dan bisa dilihat bahwa netral dan positif cenderung lebih rendah daripada sentimen negatif. Kesimpulannya, model mencapai 86% akurasi dan F1 skornya 0,86. Tahapan utamanya yaitu proses data, tokenisasi, steaming, stopword removal, lalu ada ekstraksi fitur dengan TF-IDF, lalu ada sampling data menggunakan smooth, terus ada tuning parameter alpha untuk meningkatkan akurasi. Di distribusi sentimen dalam dataset menunjukkan bahwa jumlah tweet dengan sentimen negatif lebih dominan. Rinciannya positif 1.289 tweet, netral 1.747 tweet, negatif 4.700 tweet. Keunggulan sistem ini yaitu akurasinya tinggi meskipun dataset awal tidak seimbang, lalu smooth meningkatkan kualitas prediksi untuk kelas minoritas. Metode praproses cukup efektif meningkatkan kualitas input model. Selain keunggulan, ada juga keterbatasan seperti kesalahan klasifikasi antara negatif dan netral masih terjadi. Lalu untuk pengembangan kelanjutannya bisa dilakukan eksperimen dengan SVM atau Deep Learning LSTM, lalu meningkatkan praproses dengan Word to Fact atau BERT, atau fine tuning smooth untuk mengurangi kesalahan klasifikasi. Harapan ke depan, sistem lebih akurat dan andal dalam menganalisis opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan dan diskusi, Bapak. Oke, terima kasih Mas Genta atas presentasinya yang singkat jelas ya. Sama Oh, seperti laporan tugas akhirnya juga ini yang sangat singkat juga ya, sangat minim iya, laporannya. Oke, sekarang kita lanjut untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab dengan dosen penguji. Pak Catur mau duluan? Iya, boleh Pak. Saya Oke, duluan. silakan Pak Catur duluan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Liat. Pak Riat. Masa, Pak. Baik. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Genta, atau Mas Genta ya, yang saat ini sedang melakukan sidang tugas akhir. Saya diberikan waktu 15 menit untuk bertanya pada sesi ini. Pertanyaan pertama saya nggak menemukan latar belakang masalahnya, Mas ya, yang dalam gitu. Apa sih mau dibuat apa ini sebenarnya gitu? Di latar belakang itu isinya cuma definisi, pengertian itu aja ya. NLP itu apa? Apa ada masalah atau ada sentimen analisis di X? Cuma itu aja gitu. Nah terus ini mau dibawa kemana sebenarnya latar belakang ini? Ini nggak kemana-mana loh ya, cuma isinya cuma isi definisi saja ya. Dan juga saya tidak melihat itu sebab akibatnya ya, artinya di sini kok nggak ada yang namanya ini nanti akan ditunjukkan untuk siapa dan untuk analisa apa gitu, itu masih nggak ada semua itu. Terus tahu-tahu ada tujuannya digunakan untuk analisis pemerintah, padahal di latar belakang nggak ada, kok nggak nyambung semua gitu isinya ya. Apa yang bisa dijelaskan oleh Saudara Genta ya terkait dengan pembuatan laporan ini. Nah, saya juga ingin tanya terkait dengan bimbingan ya, seberapa effort Saudara ya. Maksudnya berapa kali bimbingan gitu ya sampai
ya eh, apa namanya masih sebenarnya masih banyak hal yang eh, belum rapi gitu. Silakan mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk pertanyaan pertama, latar belakang Bapak, eh, saya memang ingin menganalisis bagaimana respon masyarakat utamanya dalam program makan siang gratis ini, Pak. Nah, ini saya pengen tunjukkan kepada yang pertama ya tadi, kepada masyarakat, lalu media, dan juga kalau bisa ke pemerintah bahwa masyarakat kita di sosial media X itu seperti apa sih sentimen terhadap program ini begitu Pak. Lebihnya begitu. Lalu untuk em, apa tadi yang kedua ada bimbingan. Saya sudah kurang lebih 8 kali bimbingan di masing-masing Bapak Ibu pembimbing Pak. Gitu Pak. Ini Itu. cuma se oh ya baik terima kasih jawabannya. Ya saya nggak menemukan ya di situ untuk latar belakang masalah ya. Jadi cuma definisi saja gitu ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki lagi ya untuk latar belakang masalahnya. Dan juga terkait dengan tujuan itu juga saya belum menemukan hasil dari tujuan tersebut ya. Dari analisa identifikasi tersebut itu hanya polanya saja yang ditemukan. Tapi terkait dengan tujuan apa yang mau diidentifikasi gitu ya, analisis faktor yang mempengaruhi itu juga belum ada. Ya, hanya nomor tiga ya, pola tren sentimen saja mungkin yang bisa didapatkan dan respon masyarakat. Nah, ini masyarakat yang mana ya yang melihat penelitian ini gitu? Karena ini kan masih apa ya, istilahnya masih di dalam proses apa itu namanya di program, di kode program saja. Ya, jadi masyarakat mana yang mau disampaikan ini? Orang cuma di Python terus di mungkin menggunakan Google Colab gitu aja kan? Hasilnya kan seperti itu aja kan? Nggak Ya, kemana-mana. Nah, kenapa harus membawa nama masyarakat? Dan juga masyarakat mana? Dan beberapa tulisan yang mungkin ya masih perlu perbaikan ya dari penulisannya ini. Seperti di bab 2 itu pada landasan metode itu mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Itu oke masih Pak. perlu perbaikan gitu ya. Eh, Izin dan untuk menjawab masyarakat mana yang tadi yang saya maksud adalah begini Pak. Apabila ini nanti udah oke dan dipublikasikan, jadi si penelitian ini bisa dibaca, masyarakat bisa tahu bahwa oh ternyata eh, nggak di X itu rata-rata sentimennya begini begitu Pak. Kurang lebih yang saya maksud begitu. iya. Jadi setelah ini dipublish, Pak. Ini karena kurang tajamnya Pak Mas Genta di latar belakang. Jadi semua itu masih nggak jelas semua gitu loh. Masyarakat mana, pemerintah mana nanti yang mau menggunakan gitu. Ya, artinya ada penempatan yang jelas ya buat instansi misalkan gitu ya, buat pengambilan keputusan. Ya, misalkan di instansi A, di instansi B gitu ya. Ini kan nggak ada di dalam data. Datanya pun nggak ada di dalam latar belakang. Kenapa adanya sentimen tersebut? Ya, apa sih masalah dari makan siang gratis itu kan nggak pernah disebutkan di latar belakang karena biayanya besar atau apa itu kan ada A B C-nya tapi kan nggak ada di dalam latar belakang ujuk-ujuk harus menggunakan NLP gitu ya, cuma menjelaskan ini ada sentimen di X terus NLP nah ini bukan seperti suatu bentuk penelitian gitu jadi saya kira itu hampir mirip kayak ini ya tugas sekolah tugas kampus ya jadi eh, saya ngasih tugas terus dikerjakan gitu ya jadinya seperti ini mungkin ya Hmm. itu cuma udah jadi gitu yang jadi kumpulkan dan dapat nilai ataupun untuk bikin konten di YouTube misalkan itu pun bisa seperti itu mungkin jadi gitu ya, dalam cara pendalaman dari penelitiannya yang memang belum terlihat. Ya, Baik, Mas Kunta ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Riyad. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan tadi ada ya, sifat yang menyinggung. Terima kasih, Mas Kunta. terima kasih Ya, juga Bapak masukannya. Saya terima kasih Bapak Catur. Kok singkat masih ada waktunya loh padahal Pak Catur. Ya, Pak. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan yang mau ingin apa yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan boleh lah ya.
kita lanjut ya Mas Genta. Ini dari saya nih ya. Baik, Pak. Tadi sebenarnya sudah diwakili sama Pak Catur. Jadi ini kan tugas akhir ya Mas Genta ya. Jadi esensinya tugas akhir itu adalah tugas finalnya Mas Genta nih di perkuliahan S1 ini, jenjang S1. Yang artinya nggak akan ada lagi tugas-tugas lagi nih. Karena kan kuliahnya di sini final nih, tugas finalnya Mas Genta. Jadi esensinya itu sebenarnya harusnya lebih dari tugas-tugas perkuliahan biasa yang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Catur. Jadi memang kelihatannya bukan seperti penelitian, tapi sebuah eksperimen hanya untuk menguji, menganalisa data, ya eksplorasi data, terus menganalisis data, terus hasil analisisnya ditunjukkan, udah gitu. Tapi dari penelitiannya sendiri nggak dapet gitu. Dimana kalau kita mau mulai penelitian itu kan kita melakukan literatur review itu untuk mencari masalahnya. Apa sih ini masalahnya nih yang mau diangkat dari penelitian ini yang jadi alasan terkuatnya gitu kan. Kenapa penelitian ini nanti mau dijalankan serta dilihat kelayakan penelitiannya. Terus nanti mau diselesaikan mencari solusinya atau jawabannya, pakai caranya seperti apa atau teknik untuk menyelesaikan masalahnya gimana, sistematikanya seperti apa, yang bisa kita bilang metode penelitian itu apa. Nah, ini kan nggak ditemukan semuanya di laporannya Mas Genta. Itu. Makanya tadi saya sempat sampaikan memang laporannya sangat minim gitu ya. Dari latar belakangnya pun, latar belakang penelitian itu kan bukan teori gitu ya. Namanya latar belakang penelitian tuh. Mungkin Mas Genta, ini juga ditulisnya adalah latar belakang masalah ya. Di laporannya latar belakang masalah kan, menurut penulisannya di bab satu pendahuluan, poin satu adalah latar belakang masalah ya. Kalau dari Mas Genta sendiri, saya mau bertanya satu aja dah yang untuk awal ini ya. Dari Mas Genta sendiri, apa sih yang digambarkan gitu ya mengenai tugas akhir ini sebelum masuk ke temanya atau isi penelitiannya Mas Genta ini? Sebelumnya sih saya memikirnya bahwa ya kita melakukan sebuah analisis, sebuah data seperti yang saya tulis tadi. Dan Mm-mm, ini nanti hasilnya gimana sih kira-kira begitu Pak, kurang lebih. mm-mm. Nah, tadi kan Mas Genta katanya mau nganalisis. Memang ada masalah apa sampai harus dianalisis? Nah, jadi di di salah satu program, di program makan siang gratis ini cukup eh, apa namanya, banyak variasi sentimen di masyarakat ya. Sentimen masyarakat itu juga juga merupakan suara-suara rakyat gitu ya, di mana Mm. mereka harus didengar kepada pemerintah gitu. Jadi ya dari situ sih Pak yang saya pikir. Nyambung nggak Pak? Ya menurut Mas Genta itu jadi alasan utama untuk melakukan penelitian dengan judul dan tema tersebut nggak? Iya, Oke, itu masalah yang pertama. Benar, masalah yang pertama itu. yes benar Pak. Oke. Terus ada lagi nggak masalah yang lainnya? Masalah lain mungkin untuk saat ini, oh ini, jadi ya ya udah sih paling itu aja sih Pak. Udah Oh. udah udah mencakupi. Nah, di rumusan masalahnya tapi ada tiga nih. Oh, oh iya itu Pak. Hah? Oh itu, oh itu yang mana ini? Yang benar yang mana? Maaf Pak, saya buka dulu, saya juga agak lupa. Oh, jangan lupa dong. Ini kan apa? eh Tugas akhirnya Mas Genta yang harus dipertanggungjawabkan. Apa yang sudah dikerjakan, penguasaan Mas Genta juga di sini akan dipertanyakan dari penguasaan materinya, kedalaman materi tugas akhirnya, gitu ya, isi atau konten dari tugas akhir itu harus dipertanggungjawabkan yang harusnya sudah bisa disampaikan dengan baik. Oke, izin mau jawab lagi Pak. Hmm. Jadi ada juga faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi sentimen masyarakat pada X tersebut dari pengalaman pribadi dan informasi yang tersedia itu juga di X-nya itu kurang diidentifikasi teridentifikasi dengan jelas Pak. Sehingga
agak sulit gitu. Dia ini sebenarnya kenapa sih sentimennya kok bisa gini begitu. Hmm. Terus, Ya itu udah udah itu udah mencakup ketiganya sih Pak kalau menurut oh saya udah yang saya mencakup sebutkan. ketiganya semuanya. Oke, terus dari ketiga hal itu Mas Genta, masalah tersebut ya Mas Genta dapatkan dari observasi atau didukung pula dengan studi literatur atau literatur review, Hmm, itu saya kajian-kajian penelitian terdahulu lah. ya kalau kalau penelitian dahulu memang saya belum baca tapi itu berdasarkan observasi dari Pak. Ini kalau penelitian terdahulu belum dibaca, seberapa yakin ya Mas Genta kalau penelitian yang Mas Genta lakukan ini belum pernah dilakukan sama orang lain? Hmm, kalau penelitian ini saya kira di judul yang ini ya maksudnya makan siang gratis multinomial Navier itu udah ada cuman mungkin di bagian batasa, batasan masa bukan batasan yang tadi em, faktor-faktor yang mempengaruhi mungkin belum ada di antara mereka gitu Pak. Yakin? Mas Genta nggak melakukan studi literatur. Iya, nih kalau Mas Genta ya, saya simpel gini aja. Mas Genta copy seluruh judulnya Mas Genta ke Google atau ke Google Scholar ya, yang spesifik untuk mencari publikasi. Itu judul yang sama persis atau identik sangat-sangat banyak. Hmm, Terus Mas Genta juga menyampaikan nggak baca atau tidak melakukan studi literatur gitu kan. Nah, salah tidak salah. melakukan studi Salah, salah. literatur juga itu bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena kalau misalkan melakukan penelitian yang benar-benar sama persis identik, bahkan sumber datanya sama, terus pengolahan datanya atau algoritmanya pun yang digunakan sama, ya, ya buat apa? Karena di Google Scholar, kalau saya cari yang benar-benar identik dan sama persis dan isinya sama persis. Ada 24 hasil. Ini yang identik ya, belum yang menyerupai. Nah, Ya, Pak. kalau ini juga platformnya sama loh, media sosialnya X loh. Metodenya multinomial, Naive Bayes. Objeknya si program makan siang gratis. 24 yang benar-benar identik. Mas Baik Pak. Genta pernah ada di kelas MPTI Pernah Pak. di Unsi ya? Iya, Kelas saya bukan? benar. Iya. Pernah kan ada materi untuk studi literatur atau literatur review, mengkaji penelitian terdahulu yang temanya sama nih dengan penelitian yang mau kita lakukan, ya kan? Tahu Hmm. tujuannya kan? Kenapa kita harus melakukan studi literatur? Ya agar penelitian kita bisa beda dari yang sebelum-sebelumnya kan. Ya, simpelnya seperti itulah. Jadi biar kita bisa cari perbedaan penelitiannya minimal seperti itu gitu, atau kita bisa mencari keterbaruan, atau kita bisa mencari masalah lagi yang belum diangkat di penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya agak fatalnya karena Mas Genta nggak melakukan itu gitu. Kalau misalkan sudah melakukan itu, semua yang jadi pertanyaan saya tadi itu pasti akan terjawab. Dan ada statement ngapain lagi ngelakuin penelitian ini? Karena di Google Scholar itu udah banyak yang identik atau sama persis. Itu juga akan terjawab. Nge-freeze ya, Pak? Ah, Halo, oh ya bisa. Gimana, halo Pak Mas Red. Genta? Halo, ya. Gimana? Om, Nah, ya, ya saya mau dengar apa klarifikasi dari Mas Genta ini. ya baik. Jadi kalau studi literatur berdasarkan
apa lampiran daftar saka yang saya buat emang beberapa saya udah baca Pak. Cuman bedanya itu di sini beberapa tidak menerapkan apa yang sudah saya terapkan sih Pak. Yang di Oh, apa tuh? kayak Ya. misal, oh oke, kayak misal yang saya baca ya beberapa ya. Kayak Ya. misal dia nggak pakai grid search CV atau datanya juga beda. Dia dari data tahun lalu 2023, saya dari data terbaru yang sekarang begitu Pak. Oh, hanya beda tahun datanya, yang Ya artinya nanti beda. trennya juga beda. Ya kurang Ya, lebih. itu kan kita bicara kayak gini loh. Kemarin harga emas itu ya kemarin gitu ya, kemarin di bulan Februari tahun 2025 harga emas misalkan yang 24 karat adalah 1 juta per gram. Di tahun ini apa di bulan ini di bulan Maret tahun 2025 harga emasnya naik jadi 1,5 juta per gram untuk yang 24 karat. Informasinya sama ya yang didapat ya. Hmm. Cuma bedanya di situ adalah ada fluktuasi harga tuh. Udah gitu doang gitu. Ya gitu Pak. Gitu. Nah, terus waktu di MPTI juga ya, itu pernah pernah disampaikan tuh kalau bikin latar belakang itu minimal gitu ya, minimal tuh ada beberapa poin-poin yang harus dimasukkan tuh. Kayak misalkan tren dari topik atau temanya atau tentang datanya yang dibuktikan dengan citasi atau referensinya apa nih. Terus masalah-masalah di penelitian sebelumnya ya yang diangkat, yang disajikan, yang dirangkum sama Mas Genta terus dituliskan dari hasil reviewnya. Baru masalah-masalah di penelitian Mas Genta yang jadi alasan kenapa nih kita sebagai peneliti atau Mas Genta gitu ya melakukan penelitian ini, menemukan masalah-masalah ini. Nah, jadi ada alasan untuk melakukan penelitiannya. Terus kelayakannya gimana? Itu baru lanjut langkah-langkah sistematisnya untuk menyelesaikan masalah itu apa? Dengan mengharapkan nanti jawaban atau solusi penyelesaian masalahnya itu apa? Itu yang disebut hipotesa penelitian gitu kan. Terus nanti kebermanfaatannya apa atau urgensinya. Nah, minimal kan ada itu tuh yang tadi Pak Catur tanyakan. Makanya Pak Catur langsung aneh dia melihat latar belakang Mas Genta yang begini. Nah, iya, itu sudah saya duga pasti akan ditanyakan itu. Jadi kalau eksperimennya ya oke lah gitu. Eksperimen apalagi menggunakan Google Colab dengan tools yang banyak, alat bantunya banyak, sampai dengan AI-nya juga bisa melakukan apa perumusan algoritmanya gitu kan. Kita bisa dibantu dengan AI gitu ya untuk kodenya apa nih terus untuk algoritma apapun kita tanyakan ke AI itu bisa kita langsung kopas ke Google Colab jalan error di Google Colab juga ada AI yang embednya misalkan si Gemini-nya oh ada error nih perbaikin dong errornya beres lagi itu kita nggak masalah yang penting laporan penelitiannya atau esensi penelitiannya masuk gitu Mas Kenta. Yang di sini saya terus Pak Catur juga tuh nggak ngeliat sama sekali. Yang kita melihatnya benar kata Pak Catur tadi yang disampaikan. Ini kayak tugas kuliah aja ada studi kasus nih selesaikan ya studi kasusnya. Studi kasusnya apa? Nih analisis sentimen ini nih di platform ini nih tentang ini gitu. Terus dibuatlah laporannya. Udah jadi kayak tugas biasa tuh. Ya, dari saya sih kayaknya segitu aja Pak Catur mau ada yang ditambahkan nggak? Ya, saya kira apa yang apa yang disampaikan oleh Pak Riyad itu eh, tadi harus benar-benar diperbaiki ya Mas ya. Siapa? Nah, iya sebenarnya ini sudah tahap akhir gitu ya, bukan lagi masalah eksperimen untuk pengembangan tugas sekolah atau tugas kuliah gitu. Tapi lihat dari sisi apa tujuan penelitian itu ya. Kita membuat satu tujuan itu kan berdasarkan kajian ya, kajian dari ya kita membaca literatur gitu ya, menganalisis literatur tersebut apa saja yang sudah dibuat oleh orang ya, kita identifikasi, kita coba ya untuk pelajari, kita sandingkan dengan beberapa penelitian lain, itu baru nanti mendapatkan satu bentuk eh, apa namanya
permasalahan ya. Nanti kita sambungkan ya. Nah, setelah itu eh, apa yang ingin kita teliti dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada, dan kita coba lihat ya fenomena apa saja yang terjadi ya. Ya, misalkan tadi membahas tentang makan siang gratis ya, ya sampaikan datanya. Itu kan pasti ada datanya ya, berapa anggaran yang digunakan itu kan data mas ya. Mulainya kapan ya, terus apa namanya itu untuk penyalurannya bagaimana. Nah itu kan yang perlu dikaji itu kan permasalahan ya, yang harus ya memang tadi itu kan akan terjadi sentimen gitu. Tapi kan di situ nggak ada di tulisan Mas Genta sendiri ya. Baik, Saya Pak. kira ini sebagai pembelajaran saja ya, maksudnya supaya nanti lebih baik untuk kedepannya. Baik, Pak. Ini itu Terima kasih. saja Pak Riyad. Oke, Pak Catur, kita lanjut ke sesi berikutnya. Mas Genta, kita tempatkan di waiting room dulu ya, karena ada diskusi untuk menentukan hasil dari laporan penelitiannya, dari presentasi laporan penelitiannya ya. Nanti akan Baik, di-invite kembali, jadi jangan kemana-mana. Tunggu dulu ya. Saya nanti akan Pak. menempatkan Mas Genta di waiting room. Oke. Ya, halo Mas Genta. Halo, Bapak. Oke, sudah siap menerima hasil atas apa yang sudah diusahakan, diupayakan oleh Mas Genta dan sudah dipresentasikan dari laporan tugas akhirnya ya. Oke, kita langsung lanjut sesi berikutnya, pengumuman hasil sidang tugas akhir. Karena tadi kami, Dewan Penguji dan Pembimbing sudah melakukan diskusi mengenai bagaimana hasil dari laporan tugas akhir yang sudah dipaparkan oleh peserta sidang kita, Mas Genta di sini ya. Oke, saya bacakan ya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Maret 2025, telah diselenggarakan sidang tugas akhir nama mahasiswa Genta Ananda Raksi, nomor induk mahasiswa 200401072030, program studi PJJ Informatika, judul tugas akhir yang sudah dilaporkan, dipresentasikan, analisis sentimen terhadap program makan siang gratis menggunakan algoritma multinomial Neves pada sosial media X, skema tugas akhir prototype, lokasi sidang tugas akhir Zoom, dosen pembimbing Bapak Ihwani Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom, lalu dosen pembimbing 2 Ibu Cian Ramadana Hasaltin, Eskom Mkom. Tugas akhir sudah diujikan oleh dosen penguji 1, saya sendiri, Riyad Sahara, lalu dosen penguji 2, Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, ya ini jadi Mas Genta harus menerima dengan lapang dada segala macam keputusan ya. Yang ini dimana untuk kebaikan bersama semuanya, termasuk yang utama adalah untuk Mas Genta sendiri. Jadi berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka untuk laporan tugas akhirnya dinyatakan harus diulang Mas Genta. Jadi Mas Genta diberikan waktu untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki laporan tugas akhirnya sesuai dengan panduan dan ekspektasi dari pembimbing serta penguji ya, yang nanti akan disidangkan ulang. Jadi Mas Genta ini belum dinyatakan tidak lulus, masih ada kesempatan sampai dengan batas akhir sidang nih. Ya kurang lebih masih ada waktu 1 minggu lagi lah ya. Nanti Mas Genta bisa daftar lagi, terus bisa dijadwalkan sidang lagi, tentunya dengan laporan tugas akhir yang sudah diperbaiki. Karena kita melihat di sini ada beberapa yang memang belum layak ya, belum layak untuk bisa kita berikan penilaian untuk lulus langsung ya. Jadi ini kita bilang belum belum apa bukannya tidak lulus, tapi kita tunda kelulusan Mas Genta karena tadi ada beberapa yang kelayakannya kurang yang kami dari pembimbing dan penguji merasa Mas Genta ini masih ada waktu untuk memperbaikinya dengan komitmennya ya. Yang Mas Genta sendiri harus berkomitmen untuk memperbaikinya. Jadi keputusan lulus atau tidak lulusnya itu kita hold menunggu bagaimana usahanya Mas Genta dalam memperbaikinya.
Jadi kalau misalkan Mas Genta ingin lulus, ya berarti harus diperbaiki, lakukan pendaftaran sidang ulang, ya. Oke, kalau dari saya seperti itu. Jadi Mas Genta tetap semangat diperbaiki laporannya. Masih ada waktu ya. Pak Catur mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin sedikit dari saya, Mas Genta ya, mungkin ini eh, ben- apa bentuk apa ya bisa disebut ya introspeksi diri ya Mas ya selama menjalankan bimbingan kemarin gitu ya. Maksudnya bagaimana saya harus mengikuti pembimbing gitu ya, mendapatkan arahan dari pembimbing gitu ya supaya nanti Mas Genta bisa belajar lebih giat lagi ya dalam eh, mengerjakan laporan ini gitu. Ya meskipun hari ini belum bisa untuk dinyatakan lulus ya, tapi esok hari langit tidak akan runtuh ya Mas ya. Jadi tenang saja, masih ada waktu untuk perbaiki. Jadi saya harapkan segera dilakukan perbaikan ya, kembali ke pembimbingnya, nanti minta tolong supaya diarahkan kembali ya untuk bisa mengikuti sidang ulang di ya mungkin minggu depan atau minggu-minggu berikutnya. Itu saja Pak Arya, terima Ya, kasih banyak atas terima kasih Pak kesempatannya. Catur. Nah, benar. Jadi yang disampaikan oleh saya dan Pak Catur itu benar ya. Jadi di hold dulu nih lulusannya Mas Genta nih, bukannya tidak apa dinyatakan tidak lulus, tidak. Jadi untuk status lulusan lulus atau tidak lulus ya kita melihat dari usaha Mas Genta selanjutnya ya. Bu Chen ada yang mau ditambahkan? Oh, sepertinya Bu Chen memang Oke, sedang. untuk Mas Oke, nah. Genta tetap semangat ya. Nanti kita kita evaluasi lagi terkait dengan judul judul tugas akhirnya ya. Pastikan tidak plagiat ya. Jadi ya kejujuran itu memang kejujuran dalam penelitian itu memang harus betul-betul ya. Oke. Dari saya itu aja Mas. Dan Oke, terima kasih banget. Terima kasih banyak ya Bu Cian. Oke, Mas Genta, jadi dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom karena kita akan lanjut sesi berikutnya. Jangan lupa tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh pembimbing dan penguji ya, Mas Genta ya. Semangat ya. Ya, Pak. Ya, Oke, terima terima kasih kasih Bapak. Mas Genta. Ya, Di sini live, Kak. oke, terima kasih. Semangat Mas Genta. Oke, kita lanjut. Kita mulai untuk sidang tugas akhir selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjut untuk sesi sidang laporan tugas akhir berikutnya. Kita mulai saja pada hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan sidang tugas akhir yang akan dilaporkan dengan nama peserta, nama mahasiswa Andi Prasetyo, nomor induk mahasiswa 204010101065, program studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang sudah dikerjakan dan akan disidangkan, peramalan penjualan gula rafinasi menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan, skema tugas akhir, prototipe, lokasi sidang tugas akhir online via aplikasi Zoom. Tugas akhir tersebut dibimbing oleh dosen pembimbing pertama, Ibu Cian Ramadona Hasaltin, Eskom Mkom, lalu dosen pembimbing kedua, Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom, dan sidang tugas akhir akan diujikan dengan dosen penguji pertama selaku ketua sidang, saya sendiri, Riyad Sahara, lalu ada dosen penguji dua, Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Sidang akan dilaksanakan dengan tiga sesi. Sesi pertama, peserta sidang diharapkan mempresentasikan dengan singkat dan jelas mengenai laporan tugas akhirnya dan diberikan waktu kurang lebih 15 menit serta jangan lupa dibacakan pernyataan keabsahannya. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi mengenai laporan tugas akhirnya yang akan diujikan ya oleh dosen penguji dan sesi terakhir adalah klarifikasi dan laporan penilaian hasil sidangnya. Sudah siap Mas Andi? Insya Allah siapa? Oke, silakan dipresentasikan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dimanfaatkan waktunya kurang lebih 15 menit, jangan sampai ada yang terlewat ya. Boleh Oke, Pak. langsung dimulai, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Andi Prasetyo,
dengan NIM 200401010165 sudah membuat tugas akhir yang berjudul Peramalan Penjualan Gula Rafinasi menggunakan Algoritma Jaringan Syaraf Tiruan dengan dosen pembimbing Ibu Cian Ramadona Hasoltin Eskom Mkom dan Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Di sini terima kasih juga untuk dosen penguji Bapak Aryat Sahara, SSI MT, dan juga Ketua Sidang, lalu Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom, yang sudah menyempatkan waktunya. Kemudian saya sudah membuat lembar keabsahan. Saya akan membacakannya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andi Prasetyo, NIM 200401010165, program studi PJJ Informatika, judul tugas akhir, peramalan penjualan gula rafinasi menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan. Dengan ini menyatakan, satu, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas akhir disusun tidak menggunakan generatif AI untuk pembantuan penulisan kalimat, paragraf, bab. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat, tertanda Andi Prasetyo. Kemudian dari latar belakang penelitian saya, yaitu bahan baku gula rafinasi yang seluruhnya diatur oleh pemerintah dan juga stoknya terbatas, harus dimanfaatkan secara maksimal menjadi barang jadi agar kepercayaan pemerintah dalam pemberian bahan baku pada waktu tahun berikutnya lebih meningkat. Kemudian peramalan dalam penjualan gula rafinasi yang dihasilkan menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan perkembangan perusahaan di masa yang akan mendatang. Untuk rumusan masalah, sering terjadi kekurangan atau kelebihan dalam penyediaan stok gula yang akan dikirim ke konsumen. Masih digunakannya metode konvensional dalam pengolahan data sehingga belum ada perencanaan produksi yang terstruktur. Kemudian belum efektifnya penggunaan algoritma peramalan dalam mengolah data yang ada sebagai penunjang proses bisnis. Untuk batasan masalah, penelitian ini hanya menggunakan data yang diperoleh pada laporan pengeluaran gula rafinasi. Kemudian data yang digunakan adalah data periode waktu 1 Juli sampai 31 Desember 2024. Kemudian kinerja model jaringan syaraf tiruan menggunakan root mean square error atau RMSE. Kemudian penelitian dijalankan menggunakan perangkat lunak RapidMiner. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengembangkan model prediksi yang akurat yang menggunakan metode jaringan syaraf tiruan dengan fungsi sebagai prediksi terhadap total penjualan gula rafinasi pada periode tertentu berdasarkan data historis yang ada. Kemudian menguji keakuratan dalam kinerja model jaringan syaraf tiruan dalam prediksi penjualan dengan membandingkan hasil prediksi dengan data penjualan aktual sehingga penting dalam penilaian keefektifan metode JST dalam prediksi penjualan gula rafinasi. Kemudian memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang prediksi, terutama metode JST, dalam bidang ekonomi, khususnya dalam konteks prediksi penjualan produk-produk komoditas yang dipengaruhi banyak faktor eksternal. Untuk manfaat penelitiannya, hasil peramalan yang lebih tepat memungkinkan perusahaan untuk mengelola stok gula rafinasi secara lebih efisien, mengurangi biaya persediaan yang tidak perlu, dan menghindari kekurangan stok yang dapat merugikan. Kemudian mendorong pengembangan inovasi lebih lanjut dalam menggunakan teknologi jaringan syaraf tiruan untuk masalah peramalan dalam industri lainnya, seperti bahan pokok lain, energi, dan produk konsumsi lainnya. Dengan menggunakan model prediksi yang lebih akurat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar gula rafinasi. Kemudian untuk metode penelitiannya, saya menggunakan jaringan syaraf tiruan, yaitu Artificial Neural Network atau ANN, kemudian pendekatan kuantitatif dengan metodologi CRISDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Untuk metode implementasi metode usulan, yang pertama business understanding atau
pemahaman bisnis, kemudian data understanding, pemahaman data, yang ketiga data preparation atau persiapan data, yang keempat modeling atau pemodelan, yang kelima evaluasi, kemudian deployment atau implementasi. Untuk business understanding berfokus pada pemahaman tujuan bisnis dan kebutuhan proyek, mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan bagaimana solusi data mining akan membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Pada penelitian ini, langkah-langkahnya adalah yang pertama, identifikasi data jumlah barang yang keluar, kemudian memahami stok barang yang ada, kemudian membuat strategi dalam penyelesaian terhadap faktor kurang atau lebihnya stok, kemudian menetapkan tujuan prediksi total pengeluaran atau penjualan. Untuk yang kedua, data understanding berfokus pada pengumpulan dan menganalisis kumpulan data yang digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Pada penelitian ini dipilih data berupa total pengeluaran dan jumlah truk muat pada periode 1 Juli sampai 31 Desember 2024. Kemudian untuk data preparation, tahap yang melibatkan pembersihan dan transformasi data menjadi format yang sesuai untuk proses modeling, mencakup pemilihan subset data, membersihkan data, dan mengubah data menjadi format yang diperlukan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama pemilihan data dan atribut, menentukan pemilihan label, melakukan pembersihan data, total data yang dipilih ada 184 dengan perbandingan 70% data training dan 30% data testing. Kemudian tentukan fitur yang paling tepat dalam prediksi produksi. Untuk modeling, sebagai teknik pemodelan yang telah disiapkan, parameter model disesuaikan dengan evaluasi untuk menemukan model terbaik. Makanya untuk itu saya memilih ANN dan juga perangkat lunak rapid miner. Lalu ada untuk pemilihan data, untuk atribut name adalah total pengeluaran, targetnya label, kemudian pembagian data menjadi data training dan testing 70% dan 30%. Kemudian untuk membangun model ANN-nya, pada rangkaian operator rapid miner menggunakan dataset dengan format Excel, setelah itu dihubungkan ke select atribut. Untuk memilih atribut yang akan digunakan, dilakukan percobaan. Setelah dilakukan, maka input select atribut dihubungkan dengan set role, melakukan field yang akan digunakan untuk percobaan. Pada rangkaian ini, field yang digunakan yaitu total pengeluaran yang merupakan hasil penjualan. Pada set role akan dimasukkan target role dengan menggunakan label. Setelah berhasil melakukan perubahan pada set role, maka input pada set role dihubungkan ke remove duplikat untuk menghapus data yang sama, kemudian dilakukan split data dengan rasio 0,7 dan 0,3 untuk data testingnya 0,7 dan data trainingnya 0,3. Setelah dilakukan split, dihubungkan dengan operator neural network dan operator apply model, kemudian dihubungkan dengan operator performance, kemudian dihubungkan ke REST. Untuk evaluasinya, meskipun model telah dibangun dan dievaluasi pada tahap sebelumnya, tahap evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan model tersebut memenuhi tujuan bisnis, termasuk tujuan mendalam terhadap langkah-langkah yang diambil dan hasil yang diperoleh. Pada evaluasi hasil, cek apakah model sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan, kemudian tinjau prosesnya, cek apakah ada langkah yang terlewatkan, dan apakah semua diselesaikan dengan benar, kemudian tentukan langkah berikutnya setelah semua dievaluasi, apakah proses dilanjutkan, atau mengulangi proses, atau memulai proyek baru. Deployment atau implementasi, tahap akhir dalam lingkungan nyata, ini bisa berupa penyebaran model ke dalam sistem operasional atau penyampaian hasil analisis kepada pengguna yang relevan. Pada penelitian ini, hasil prediksi disimpan dalam format gambar dan file project dalam software Rapid Miner. Dapat digunakan oleh user. Di sini ada hasil dari prediksi dan total pengeluarannya, ada perbandingannya. Kemudian untuk hasil dan analisa, penelitian ini untuk memprediksi penjualan gula berdasarkan data historis menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan. Dataset yang digunakan adalah data periode 1 Juli sampai 31 Desember, yaitu berjumlah 183 data dengan atribut penelitian
adalah total pengeluaran dibuat dengan perbandingan 70% data training dan 30% data testing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Rapid Manner sebagai alat untuk membangun dan mengevaluasi model prediksi. Dalam analisis ini akan dibahas mengenai proses pembuatan model, hasil prediksi, serta evaluasi model yang diperoleh, terutama mempertimbangkan nilai error yang dihasilkan oleh model seperti RMSE. Proses pembuatan model prediksi penjualan prediksi menggunakan Rapid Manner dimulai dengan pemilihan dataset yang berisi data historis penjualan rafinasi. Langkah-langkahnya melakukan pre-processing data, memastikan kualitas data yang baik, data dibersihkan dari nilai yang hilang atau missing values, atau diubah ke format yang sesuai dengan dan dinormalisasi terhadap variabel numerik agar dapat diterima oleh model JST. Kemudian pembuatan modelnya dibangun menggunakan operator neural network di Rapid Manner. Proses ini melibatkan pengaturan arsitektur jaringan syaraf seperti jumlah lapisan neuron, serta memilih fungsi aktivasi yang tepat. Penelitian ini memiliki 3 input dengan 1 lapis hidden layer dan 1 hasil output. Untuk pelatihan dan evaluasi model, kemudian dilatih menggunakan data latih yang diuji dengan data uji untuk mengevaluasi kinerjanya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metric error atau RMSE yang memberikan gambaran mengenai berapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Untuk nilai tertinggi prediksi didapat yaitu 1476,125 ton dengan nilai total pengeluaran tertinggi yaitu 1471,483 ton. Untuk hasil pengujian menggunakan root mean square error dengan hasil 18,315. Kemudian perhitungan menggunakan Microsoft Excel mendapatkan nilai yang sama yaitu 18,31. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan peramalan dengan model jaringan secara tiruan dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan keakurasian perencanaan produksi dalam menunjang penjualan gula rafinasi. Kemudian penelitian menggunakan data sebanyak 183 data dengan hasil performa memiliki tingkat kesalahan yang relatif rendah yaitu ditunjukkan dengan nilai RMSE 18,31, nilai prediksi tertinggi yaitu 1476,125 didapat pada tanggal 1 Juli 2024. Kemudian untuk saran pengembangan lebih lanjut pada variasi kondisi eksternal seperti kondisi perekonomian global dan tren konsumsi gula. Penelitian ini hanya dilakukan dengan pengambilan data historis penjualan yang telah diberikan oleh perusahaan. Untuk meningkatkan keakurasian sistem prediksi, disarankan ada tambahan data eksternal agar dapat lebih optimal dan tepat. Oke, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari saya. Oke, sudah selesai Mas Andi? Sudah Pak. Wah, padahal saya lagi menikmati seru-serunya presentasi nih. Jadi maksud saya tadi nggak mau saya cut sampai habis apa sebelum maghrib gitu kan. Nah, siapa tahu bisa nemenin ngabuburit kan dengar Mas Andi presentasi gitu ya. Luar biasa, terima kasih laporannya atas presentasinya juga yang sangat baik disuguhkan dengan jelas ya. Nah, oke, kita lanjut untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab ya. Oke, nanti akan diujikan oleh saya dan Pak Catur. Nah, Pak Catur ini kayaknya udah mulai greget-greget nih. Takutnya kalau saya pendam-pendam di saya kasih sesi kedua, ya gitu ya. Mau duluan lagi Pak Catur? Ya, baik. Ya, ya, Terima oke, kasih oke, atas silakan Pak kesempatannya, Catur. Riyad. Ya, ya nih tadi saya sangat apa namanya eh, enjoy ya terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh Mas Andi Prasetyo gitu ya. Ya sangat baik gitu untuk pembawaannya juga notasi eh, suaranya juga jelas ya. Baik, tapi kan yang dinilai bukan itu ya, tapi dari laporan yang nanti kita coba untuk uji. Baik, saya mulai untuk Saudara Andi Prasetyo terkait dengan penulisan laporan ya. Di sini di awal sekali saya tadi sudah melihat terkait dengan latar belakang masalah ya, di mana di situ tidak menunjukkan data ya, hanya menyebutkan gula, yaitu gula rafinasi ya. Ya saya tahu itu gula untuk industri gitu ya, biasanya untuk pembuatan biskuit dan lain-lain sebagai bahan campuran atau yang lain-lain dan juga mungkin sajian untuk kopi gitu ya yang dicampurkan dengan bahan-bahannya saja. Tapi untuk sebenarnya
apa namanya, data yang disampaikan itu belum ada gitu. Nah ini tadi saya sempat mendapatkan sedikit tulisan ya, itu kok di situ ditulis data yang disetok oleh pemerintah ya untuk menjaga kestabilan apa pemerintah ya, betul ya. Iya, Tetap, tetapi di situ ini untuk meningkatkan efektivitas penjualan dan optimasi stok gudang bagi perusahaan. Ini ada sesuatu yang saya kurang mengerti, Mas. Coba bisa dijelaskan itu. Yang jadi pertama tentang apa kuantitas ya bahan baku itu diatur oleh pemerintah. Terus kenapa ini masuk ke dalam perusahaan? oke Pak, izin ya Pak. Iya, Jadi untuk gula rafinasi sendiri itu ada diatur semua oleh pemerintah berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 17 tahun 2022, yaitu seluruh bahan bakunya itu impor, sehingga setiap perusahaan itu mendapatkan jatah. Jatah ini didapat dari performa tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya dia memaksimalkan produksinya dengan jumlah stok yang sudah diberikan, maka pemerintah akan memberikan kuantitas yang lebih banyak di tahun berikutnya. Nah, untuk penelitian saya ini berhubungan dengan produksinya, yaitu bagaimana pengeluaran gula atau penjualan gula ini lebih maksimal. Artinya untuk pengeluaran gula atau penjualan gula ini harus diprediksi Pak untuk sebagai strategi produksi gitu Pak. baik ya. Tadi disebutkan ada PP ya yang mengatur di apa diatur oleh Mendak ya, Menteri Ya, Menteri Perdagangan. Itu Perdagangan. kenapa tidak dimasukkan saja ya? Artinya itu sebagai dasar ya untuk memperkuat dari argumen gitu ya. Kalau gula rafinasi itu adalah gula impor gitu. Ya, Ya, betul. bukan hanya pemerintah gitu maksud saya, tapi pemerintah itu memang ada aturannya ya. Aturan itu kan disebutkan dalam bentuk PP ya, peraturan pemerintah biasanya. Nah, mungkin itu nanti bisa dimasukkan ke dalam latar belakang masalah supaya dari awal itu jelas Mas, ini arahnya nanti kemana. Ya, karena di sini kan diperoleh dari luar negeri atau ekspor. Ya, sebenarnya kan bukan ekspor tapi impor. Impor, impor. Iya, tapi di sini jelaskan sebagai ekspor gitu. Nah, tadi juga diatur ya terkait dengan pembagian ya oleh perusahaan-perusahaan gitu ya dalam memaksimalkan produksi. Nah, ini sebelumnya berarti bahan baku ya yang akan diproses nanti di dalam produksi Iya, tersebut. betul Pak. Bahan baku raw sugar Pak. Bahan bakunya apa itu? Raw Gula sugar, raw oh, sugar namanya Pak. Gula sugar ya mentah, namanya ya. ya, gula mentah. Nah, di sini kan juga sebenarnya harusnya disebutkan ya, mungkin kasih tanda kurung gitu ya, gula mentah gitu ya. Ya, supaya semua itu jelas Mas untuk latar belakang masalahnya. Dan juga, nah ini yang saya belum tahu tapi ujuk-ujuk mau diprediksi gitu. Datanya itu seperti apa? Data perusahaannya itu dapatnya dia berapa? Terus bagaimana cara memaksimalkannya supaya data tersebut benar-benar terprediksi dengan baik. Untuk data, memang data ini sangat terbatas Pak. Jadi saya mendapatkan datanya dari total pengeluarannya saja Pak. Jadi total pengeluaran tiap hari dikumpulkan datanya, kemudian dilakukan prediksi. Tidak ada apa informasi mengenai dari Mendak sendiri untuk perusahaan ini berapa gitu. Kalau untuk bahan baku yang disuplai Pak, maksudnya Pak. Iya, yang nanti akan diolah itu. Jadi itu menunjukkan data yang tepat nanti yang akan digunakan untuk prediksi. Kalau seperti ini, apa yang mau diprediksi ini cuma narasi semua, Mas. Ya Pak. Iya, ada sih tadi saya lihat di bagian hasil ya, cuma di latar belakang itu nggak ada gitu. Dan ini nggak akan menjelaskan latar belakang masalah. Jadi masalahnya apa? Kan masalahnya diprediksi ya, ingin memprediksi ya. Tapi apa yang diprediksi gitu kan nggak ada. Cuma selanjutnya dalam bab apa paragraf selanjutnya salah satu tantangan industri. Nah ini sudah beda lagi gitu. Karena kalau untuk memprediksi kan artinya ada data histori atau data yang ya, mungkin nanti akan digunakan untuk variabel inputan ya data-data variabelnya. Artinya mungkin kalau disebutkan di situ data dari bulan X ke
tahun X misalkan sampai ya tadi ya tahun X ya itu kan pasti ada gitu. Nah ini yang belum disampaikan di sini. Jadi ya gimana masalahnya? Apa yang bakal diprediksikan ini belum menjelaskan itu. Ada tadi di hasilnya tahu. Makanya saya bingung kok hasilnya ujuk-ujuk ada gitu 140 berapa ton atau berapa tadi itu grossnya yang digunakan. Ya, Ya, tapi di sini nggak ada gitu. ya data yang saya kumpulkan, Pak. Itu data yang dikumpulkan ya, Iya, bukan data berapa informasi yang diperoleh gitu dari perusahaannya. Misalkan oh cuma 1 juta ton gitu, nanti dibagi bagi menjadi per apa eh, apa dibagi lagi menjadi 100 berapa gitu enggak ya? enggak, cuma data harian, Pak. Jadi satu hari keluar berapa gula, berapa ton gulanya, kemudian saya kumpulkan datanya. Iya maksudnya itu untuk data histori apa data prediksinya nanti ya yang bisa untuk diprediksi gitu. Nah, ini saya juga belum tahu ya alasan kenapa menggunakan artificial neural network gitu. Sebenarnya untuk model prediktif seperti ini kan banyak ya algoritma-algoritma yang mungkin nanti bisa diterapkan gitu. Kenapa pilihannya ada di dalam artificial neural network gitu ya atau jaringan saraf tiruan. Tapi tadi saya lihat ya kalau jaringan saraf tiruan itu kan sebenarnya sudah agak lama ya mungkin di tahun 2010 itu masih ramai ya orang membahasnya. Tapi kalau sekarang itu kan mungkin ya tidak banyak, tapi dalam data pustaka tadi saya lihat memang datanya masih current ya, artinya di bawah 5 tahun semua yang digunakan ya untuk jurnalnya. Baik ya. Eh, dan terus untuk tujuannya ya, tujuannya itu adalah untuk mengembangkan model prediksi yang akurat ya. Nah ini kan perlu diuji ya, berapa akurat sebenarnya. Tapi hasilnya tadi berapa Mas akurasinya? 18,31. Akurasinya, akurasi dari prediksinya Lah, 18,31. itu apa ya? Bukan persentase ya? Nilai nilai RMSE, Pak. Nggak sampai 50%. Enggak. Kan untuk nilai RMSE semakin dia kecil, prediksinya semakin akurat, Pak. Ada di sini keterangan itu untuk mengecek RMSE aja. Di model di software Rapid Mirror-nya ada, Pak. Iya, saya kira kalau prediksi itu berdasarkan persentase gitu. Kalau 100% kan berarti akurasinya tinggi. Cuma dia menggunakan RMSE ya, kinerja model ya. Ini kan kinerja model di sini ya, sebutkan ya. Untuk menguji keakuratan dan kinerja model dalam prediksi penjualan membandingkan hasil prediksi ini, hasil prediksi yang dibandingkan prediksi apa dengan apa, Mas? Jadi prediksinya berdasarkan data time series, sih, Pak. Time Ya, series. ya, Time series itu data harian real time gitu dari ya. harian, ya, Pak. Terus apa yang dicapai dalam parameter keakuratan itu? Perbandingan dengan prediksi dan hasilnya itu tidak jauh beda, Pak. Gitu. Dan Iya, untuk menilai keefektifannya itu seperti apa, Mas? kalau untuk keefektifannya bisa dilihat yang tadi, Pak, dari nilai RMSE yaitu 18,315. Jadi semakin kecil atau di bawah 20 prediksinya dikatakan akurasinya tercapai, Pak. Jadi akurasi digunakan parameter itu ya. Ya, baik ya. Ya udah kalau menjawab seperti itu ya. Cuma kalau para prediksi kenapa nggak ini ya? Maksudnya ini kan prediksi ya. Model prediksi itu kan menggunakan kalau saya salah ya, mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi. Itu kan akurasi ya. Pasti harusnya dalam bentuk persen ya, persentase. Tapi mungkin ya ada model lain yang bisa menjelaskan ya terkait dengan penggunaan RMSE ini. Kenapa dia tidak menggunakan akurasi ya? Tapi hasilnya apa di sini? Akurasi, akurat gitu ya. Hasilnya jauh beda, kan ada nilai asli yaitu total pengeluaran dan prediksinya, Pak.
Coba saya cek dulu ya. Untuk bab 3 Mas ya. Implementasi metode. Di situ saya ingin tahu Mas, dataset itu, nah ini yang penting ya. Variabel inputnya itu apa sih Mas? Gimana Pak? Maaf Pak. Variabel inputan. Yang di input Pak. Yang di input adalah Variabel inputan. variabel inputan. Iya, apa saja? Bisa berupa label itu Pak. Mohon maaf saya salah Pak. Itu variabel output. Nah, untuk inputnya sendiri apa? Input bisa berupa Input itu kalau dalam ANN itu namanya X1, X2, X3 gitu, dan seterusnya. Untuk variabel outputnya itu Y1, Y gitu. iya. Nanti kan ada untuk memproses menggunakan hidden layer. Saya nggak lihat di sini ya untuk variabel input ya yang dipakai. Jadi cuman ada apa ini namanya, tanggal, jumlah truk, total pengeluaran gitu ya. Nah, ini apa masuk sebagai inputannya gitu, variabel inputan. Ya, padahal kalau jaringan saraf tiruan itu ya, itu kan dia menggunakan inputan ya, X1, X2, X3 gitu. Yang nanti diproses ya. Selanjutnya pada PPT tadi kan ada tuh yang namanya hidden layer ya. Selanjutnya dari hidden layer itu kan ada proses ya, nanti menjadi sebuah hasil ya, yaitu Y gitu berupa label. Nah, di sini nggak ada itu. Kendala saya emang itu Pak. Jadi data yang diberikan oleh perusahaan itu hanya jumlah truk dan juga total pengeluarannya. Untuk seharusnya ada untuk tren harga, terus peminatan customer, jadi customer berapa jumlah customer yang terkait kontrak penerimaan gulanya gitu sih Pak. Cuman Jumlah truk itu memang mewakili, di ya, ya jumlah truk itu mewakili total pengeluaran gitu. Jadi ada 76 truk, nanti total pengeluaran 1457 gitu. karena sebetulnya kalau data truk itu kan didapat dari pihak marketing Pak. Jadi pihak marketing itu biasanya memberikan eh, informasi berapa truk yang akan muat hari ini, kemudian eh, bisa dijadikan sebagai tonase yang akan dikeluarkan, Pak. Mas Andi ya, Saudara Andi, untuk jaringan saraf tiruan sendiri sebenarnya teorinya mengerti kan? Sedikit mengerti, Pak. Mohon maaf jika banyak salah. Iya, artinya kita melihat dari perspektif kecerdasan apa neuron ya, neuron biologik gitu. Itu kan neuron biologi itu kan macam-macam ya inputannya ya. Setiap inputan itu ada namanya sequence, ada dendrit, ada akson. Nah, itu kan jadi untuk memasukkan itu kan semuanya ada gitu ya. Kalau cuma di sini jumlah truk, total pengeluaran gitu. Ini belum bisa disebut sebagai artificial neural network gitu. Karena jumlah inputannya yang memang tidak ada, untuk memprosesnya bagaimana gitu. Cuma ini saja kan untuk variabelnya, apa Iya, yang Pak. mau diproses ya dari X1 X2-nya kan nggak ada ya. Tapi saya nggak lihat itu ini akan menjadi sebuah hasil dari proses yang digunakan dalam ANN atau artificial neural network. Di sini ada itu ya di halaman 25 itu bentuk dari model layer ya. Ada input, ada hidden satu, ada output di situ. Nah, itu kan terdiri dari beberapa nilai ya, input itu ya X1, X2, X3 baru nanti dimasukkan ke dalam beberapa hidden layer ya. Masuk semua diproses nilainya gitu. Nanti akan menjadi sebuah model prediktif ya, output berupa outputan gitu. Nah, di sini kalau inputan nilainya nggak ada, ya dari mana bisa menjelaskan ya kalau ini benar nilai dari sebuah ANN gitu. Ada jurnal yang pernah dibaca belum dengan data yang sekian, data yang sama. Maksudnya cuma satu variabel inputan saja. Saya pernah Coba lihat sih, Pak.
Tapi Coba saya ingin tahu itu seperti apa modelnya. Itu jurnalnya seperti apa? Akreditasinya Sinta atau tidak ada akreditasi sama sekali? buat saya cari ya Contohnya Pak. nyomot nyomot aja, nggak publikasinya nggak jelas. Oh, iya. Ada Yang bisa tunjukkan? bentar Pak, saya Waktu saya 15 menit saja, Saudara Andi. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Riyad sambil mungkin mencari Oh, ya. Pak Catur, lanjut dulu, Terima lanjut, kasih lanjut, Pak Riyad. lanjut dulu, nggak apa-apa. Oh, Baik, kalau ini Pak. masih tanggung nggak apa-apa Pak Catur, selesaikan dulu. Nggak enak kalau yang nanggung-nanggung ya. Baik. Selesaikan dulu aja nggak apa-apa. Saya tunggu. Ya udah. eh, Mungkin kita kembalikan ke Pak Riyad saja. Waktunya sudah hampir selesai. Mas Andi, saya hanya 15 menit. Baik, terima kasih banyak Pak Riyad. Silakan untuk Oke, Pak Catur. Udah berarti. Oke, sorry. Oke, Mas Andi, lanjut ya. Tadi sudah dilakukan pengujian diskusi oleh Bapak Catur, jadi masukan-masukan Pak Catur dicatat ya, Mas Andi ya. Dan itu baik akan Pak. dijadikan bahan revisi atau perbaikan Mas Andi untuk melengkapi atau memperbaiki laporan tugas akhirnya. Nah, kalau dari saya sendiri ini berarti jenis analisa datanya itu prediktif analitik ya, Mas Andi ya. Iya Pak. Oke, kalau dari Mas Andi sendiri ini mengenai prediktif analitik ini pandangannya gimana Mas Andi? Tentang analisa data yang kayak gimana sih? Sejauh ini yang saya pelajari Pak, Hmm, prediksi ya saya mencoba baru ini sih Pak, saya mohon maaf Pak, saya hmm, kurang kurang memahami ya, hanya hanya saya tahu prediksi nilai dari time series hmm, dihasilkan bisa melalui ANN, hmm, RNN dan eh, regresi linier. Jadi hmm. sejauh ini saya memilih ANN sebagai model prediksi yang saya buat sebagai tugas akhir Pak. Oke, Walaupun memang belum maksimal Pak. oke, nggak apa-apa. Jadi itu memang sambil belajar sih harusnya ya. Jadi memang sudah jadi fenomena yang biasa terjadi kalau mahasiswa ya memang belajar benar-benar itu pasti akhir-akhir atau pada saat sudah terjun ke dunia kerja atau industri ya, baru benar-benar dipelajari. Oke, kalau prediktif analitik ini kan kita biasanya memprediksikan tren atau event atau peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Ini tuh untuk apa sih? Biasanya memang kita siapkan untuk menjawab pertanyaan nih apa nih yang mungkin terjadi di masa depan. Berarti nanti akan lanjut lagi untuk
mempersiapkan kalau misalkan itu terjadi, apa yang harus dilakukan gitu ya. Lanjut ke perspektif analitik. Nah, kalau dari Mas Andi sendiri, dari laporannya, apakah hanya prediktif saja atau sampai dengan ke perspektifnya, perspektif analitik tuh? Jadi gini nih, gambarannya kayak gini. Kalau misalkan prediktif analitik nih, contohnya misal ya, kita punya data penjualan, penjualan contohlah penjualan gula yang melonjak di bulan-bulan yang mendekati Hari Raya Idul Fitri, gitu kan? Nah, jadi kita bisa memperkirakan atau memprediksi nih di tahun-tahun berikutnya, ya, penjualan gula ini juga akan meningkat di bulan-bulan apa nih? Yaitu bulan-bulan yang mendekati Idul Fitri, gitu kan? Ini sejalan atau selaras dengan apa? Kejadian atau tren yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kalau mau dekat-dekat Idul Fitri, contohnya gitu ya, penjualan gula ini melonjak nih. Nah, terus kalau misalkan penjualannya melonjak, apa yang harus dilakukan jika terjadi kelonjakan seperti itu? Itu lanjut ke perspektif analitik. Nah, kalau misalkan Mas Andi sendiri, apakah hanya diprediktif aja atau sampai dengan ke perspektifnya? Eh, Laporan saya belum sampai ke ini Pak, baru prediksi aja. Dari prediktifnya aja. Iya, betul Pak. Hmm, tapi kalau misalkan ngelihat tujuannya ya, tujuan dari penelitian Mas Andi. Coba mungkin Mas Andi boleh lihat di PowerPoint-nya atau di laporannya, silahkan aja. Ada di bagian tujuan penelitian, boleh dilihat silahkan. Nah, apa tuh tujuan penelitiannya Mas Andi yang ingin dicapai? Kita belum bicara hasil atau penyelesaian masalah dari penelitiannya ya, tapi hipotesa dulu nih tujuan. Rencana jawaban atau rencana penyelesaian masalah yang Mas Andi buat tuh. Ada tiga ya. Iya Pak. Hmm, Eh, Tujuan saya emang buat prediksi hmm, terhadap total penjualan gula rafinasi pada hmm. periode tertentu, Pak. Berdasarkan cuman hanya berdasarkan data historis. Iya, terus Kemudian saya ingin menguji keakurasian jaringan saraf tiruan ini, Pak. Bagaimana bisa nggak diterapkan dalam pengeluaran gula atau penjualan gula. oke, Kemudian terus untuk yang ketiga, tahap pengembangan ilmu pengetahuan bidang prediksi ini, Pak. oke. Itu sudah selaras dengan jawaban realnya yang ada di kesimpulan. Eh, Mungkin ada sedikit, Pak, nggak banyak. Jadi Coba tujuan yang dilihat di aja di kesimpulannya. Kesimpulan di bab 5 ya, boleh dilihat. Sudah dilihat apakah ya sudah realisasi dari hipotesa penelitiannya? eh, untuk kesimpulannya hanya menunjukkan nilai keakurasian atau RMSE yaitu Hmm, 18,31. Kemudian melihat nilai tertinggi prediksi yaitu di angka 1476,125 yaitu di tanggal 1 Juli 2024. berarti baru realisasi dari dua hipotesa ya, yang poin A sama poin B. Tapi yang di poin C, yang tujuan penelitian Mas Andi buat ya, yaitu di situ dituliskan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang prediksi terutama GST dalam bidang ekonomi, khususnya dalam konteks prediksi penjualan produk-produk komoditas yang dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Nah, itu realisasinya nggak ada ya. Apa sih kontribusinya gitu kan? Nah, kalau misalkan seperti itu tidak dilakukan atau tidak terjawab berarti ya. Karena kalau misalkan Mas Andi balik lagi ke rumusan masalah, coba lihat di rumusan masalahnya Mas Andi. Rumusan masalah di bab 1 tuh di poin 1.2.
Nah, sambil melihat rumusan masalahnya, coba Mas Andi ceritakan lah atau sampaikan, ungkapkan. Rumusan masalah kan kita bisa bicara alasan kenapa Mas Andi melakukan penelitian ya. Ada masalah apa sih yang akhirnya mau diselesaikan? Gimana Mas Andi? Untuk masalah-masalah apa aja melihat dari situ? Sebenarnya di perusahaan, di lingkungan perusahaan itu banyak sering terjadi kekurangan atau kelebihan. Artinya perencanaan produksi itu tidak ada hanya berdasarkan tiap hari Mm-mm. produksi sekian, nilainya sekian, hanya berdasarkan berdasarkan apa yang bisa diproduksi. Kemudian saya mencoba membuat penelitian eh, apakah pengeluaran ini bisa dijadikan sebagai strategi dalam pencapaian sasaran. Artinya jika eh, prediksi pengeluaran 1.400, kemungkinan untuk diproduksinya hanya 1.400 karena untuk memaksimalkan juga untuk bahan baku yang ada gitu Pak. Kok beda sih masalah yang disampaikan sama yang dituliskan? Ya, kan? Kayak misalkan yang belum efektifnya penggunaan algoritma pramalan juga nggak ada tuh. Memang sudah kalau misalkan dituliskan seperti itu ya, itu saya expect-nya atau saya akan punya pandangan berarti di tempat studi kasusnya ada tuh algoritma pramalannya untuk ngolah data, tapi belum efektif. Udah ada. Kalau peramalan itu hanya berdasarkan target. Misalnya tahun ini dapat 1.200 misal Pak. Jadi untuk tahun berikutnya bisa mencapai nggak 1.300 begitu sih Pak Gitu. ramalannya. Tapi itu jadi permasalahan di tempat studi kasus yang Mas Andi akhirnya angkat jadi rumusan masalah di penelitian ini. Iya Pak, karena saya pikir belum efektif gitu Pak. Oke. Berarti dengan algoritma yang Mas Andi buat, ya, yang expect-nya mungkin efektif, ada komparasi ya antara algoritma yang berjalan sama algoritma yang Mas Andi usulkan di penelitian ini. Kan kalau misalkan Eh, belum efektif, berarti kan mau nyelesainnya mau dibuat jadi efektif kan? Benar nggak? iya Pak. Mm-mm. Berarti kalau seperti itu, ada nggak jawabannya nih yang membuktikan algoritma peramalan atau prediksi yang Mas Andi usulkan itu lebih efektif dari algoritma yang diterapkan di proses bisnis berjalan itu? Hmm. Menurut saya sih ya hanya saya hanya mengusulkan Pak. Karena kan semua untuk di lingkungan perusahaan tetap ada top manajemen yang menentukan. Mm-mm. Iya, itu kan. Jadi saya pikir kalau untuk Mm-mm. jawaban usulan saya ini diterima enggak, eh, kemungkinan ya masih dipertimbangkan mungkin Pak. Iya, itu kan kalau misalkan kita lihat dari segi pengambilan keputusan dari top manajemen di tempat studi kasusnya ya. Tapi kalau di penelitiannya Mas Andi nih, kan Mas Andi udah punya algoritma usulan, terus sudah dilakukan eksperimentalnya, dan ada hasilnya ya. Ya Oke. Pak. Terus apakah dilihat efektif? Lebih efektif dari algoritma peramalan yang digunakan di proses bisnis berjalan? Eh, saya rasa sedikit bisa Pak, lebih karena ada nilai di situ, ada perbandingannya antara Hmm. total pengeluaran dan juga prediksinya. Oke. Kan jawabannya sebenarnya kan ada di kesimpulan ya. Poin A, B di kesimpulan itu kan bisa dibilang ya lebih efektif, dapat tingkat kesalahannya rendah nih segini, terus bisa prediksi nilai tertinggi penjualan gini-gini. Ya kan jawabannya sebenarnya ada di penelitiannya Mas Andi, cuma kayaknya lupa ada jawabannya kayaknya ya. Itu dia. Itu kok kadang-kadang jadi masalah kita karena mungkin kelewat atau tidak membaca seluruh atau menguasai seluruh laporan ya akhirnya saat ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ngeblank ya. Padahal kan apa yang sudah dilakukan kan sebenarnya ada itu dan dituliskan dan ada jawabannya gitu. Nah, terus next
bicara masalah tentang penelitian yang artinya mau menyelesaikan sebuah masalah itu ya, antara masalah, hipotesa, sama jawaban masalah itu kan harusnya selaras ya atau sinkron ya. Jadi punya masalah A, kita selesaikan masalahnya dan dapat jawaban A ya. Benar nggak? Ya, Pak. Gitu. Kalau misalkan ada masalah yang pertama nih di rumusan masalah, sering terjadi kekurangan atau kelebihan dalam penyediaan stok gula yang akan dikirimkan ke konsumen. Berarti jawabannya apa sih? Kira-kira tanpa melihat Eh, kesimpulan ya. Kalau Mas Andi melihatnya ada masalah ini, kira-kira nanti jawabannya akan seperti apa? Atau apa jawaban untuk penyelesaian masalah di masalah poin A di rumusan masalah ini? Artinya untuk produksi itu harus menyesuaikan dengan permintaan dari customer, Pak. Untuk produksi harian dalam perusahaan. Oke, itu ya jawabannya ya. Terus kalau misalkan ada masalah yang kedua, masih digunakannya metode konvensional sehingga belum ada perencanaan produksi yang terstruktur. Penyelesaiannya masalahnya apa tuh? Mungkin dengan prediksi yang saya buat, bisa tuh Pak dimasukkan dalam laporan sasaran perusahaan. Artinya target perusahaan dalam produksi, misalkan. Ya, halo? Oke. Terus yang ketiga tadi kan ada ya jawabannya ya. Nah, kalau Mas Andi lihat dari rumusan masalah yang jadi permasalahan yang mau diselesaikan, terus tujuan penelitian yang jadi hipotesa penelitian atau rencana penyelesaian masalahnya, kira-kira masalahnya akan diselesaikan seperti apa nih? Sama kesimpulan realisasi dari penyelesaian masalahnya atau implementasinya ya. Jadi jawaban realnya udah sinkron belum? Aduh Pak, saya ngebet dulu Pak. Jadi eh, untuk jawaban dari dari rumusan masalah, kemungkinan sedikit tercapai Pak. Yaitu yang tadi balik lagi ke nilai prediksi yang akurasinya 18,31 bisa dijadikan Hmm, sebagai bisa dipakailah prediksi ini gitu Pak sebagai penentuan sasaran perusahaan. oke. Nah, nanti Mas Andi ya dibaca lagi, dikonsepkan lagi penelitiannya dengan baik, terutama di latar belakang, terus nanti lakukan identifikasi masalah, list aja nih masalah-masalah di penelitian ini apa aja sih ya yang mau diselesaikan, yang jadi pertanyaan, yang jadi alasan kenapa Mas Andi melakukan penelitian ya. Terus nanti dari setiap masalah tersebut buat rencana jawaban masalahnya apa ya di tujuan penelitian tuh nanti ditaruh di situ. Terus nanti di kesimpulan realisasi dari atau implementasi dari penyelesaian masalah itu apa? Hasil-hasil penelitian yang bisa menyelesaikan masalah yang sudah diidentifikasikan yang ada di rumusan masalah itu apa? Gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan saya lihat kayak misalkan masalah yang A dan B sama C itu kan sebenarnya satu masalah karena pakai metode konvensional yang belum efektif jadinya sering salah dalam prediksi penyediaan stok gula. Kan gitu ya? Masalahnya satu kan itu. Nah, Ya Pak. sebenarnya satu masalah itu aja gitu. Nggak sampai harus dipecah jadi tiga gitu. Kalau saya ngeliatnya seperti itu. Ada permasalahan seperti itu ya. Ya nggak masalah. Nanti Mas Andi tinggal coba untuk konsepkan ulang. Terus bener nggak sih masalahnya ini gitu. Kalau misalkan masalahnya ini dia emang jadi satu masalah, ya jangan dipecah jadi tiga. Nanti bingung untuk buat hipotesa sama penyelesaian masalahnya gitu ya. Karena ini nyambung semua. ABC kalau dilihat nyambung nggak tuh rumusan masalahnya? Kayaknya sih kalau saya ngelihatnya nyambung semua yang sebenarnya itu adalah satu masalah. Kan? Penggunaan algoritma yang konvensional yang belum efektif yang akhirnya mengakibatkan ada masalah kayak di poin A tuh, kekurangan atau kelebihan dalam penyediaan stok gula gitu. Masalah seperti itu kelihatannya gitu ya.
Dicatat ya, Mas Andi ya. Baik. Oke, terus yang kedua, beberapa tipografi atau kerapian penulisan diperhatikan ya. Kayak misalkan di abstrak itu kan nggak rata kiri kanan. Nah, itu nanti diperbaiki ya. Terus apa? Typo-typo itu banyak tuh. Coba nanti dicek lagi ya. Kayak misal tadi nah di bab satu di bagian latar belakang masalah gitu ya. Di bagian paragraf keberapa nih? Satu, dua, tiga. Di paragraf ketiga nih ya, ada beberapa tipografi tuh kayak mengekstrak jadi ada kayak spasinya, terus jaringan saraf tiruan kurang i-nya tiruannya. Nah, itu dicek lagi. Terus dalam penelitian, contoh lagi ya, Mas Andi ini menempatkan diri sebagai peneliti bukan penulis. Jadi jangan bilang penulis, 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 tapi bilang peneliti. Oke, karena kan Mas Andi melakukan penelitian, bukan cuma menuliskan hasil penelitian yang dilakukan penelitian, misalkan penelitian siapa gitu. Tapi Mas Andi adalah seorang peneliti yang sedang menuliskan laporan penelitiannya. Di rumusan masalah juga sama tuh, penulis, ini penulis. Nah, itu diganti aja peneliti. Atau kalau misalkan nggak mau disebutkan penelitinya ya langsung aja kita ke subjek apa ke penelitiannya. Di penelitian ini rumusan masalah yang didapatkan atau diidentifikasi dari latar belakang yang sudah dijelaskan adalah sebagai berikut ya gitu aja ya. Contoh seperti itu. Oke, terus next masalah algoritmanya ya. Ini kan algoritmanya ANN ya atau JST ya. Benar ya? Benar, Pak. Mas Andi sebelumnya sudah ngecek di Google atau nyari referensi algoritma data science, data mining atau AI atau ML yang cocok untuk melakukan prediksi itu apa sih gitu kan? Sudah pernah cek-cek, cek Eh, and recheck? Sudah, Pak. Cuman nggak banyak. Nggak banyak. Artinya sudah pernah melakukan studi literatur ya, atau Eh, literatur review, mengkaji atau mereview ya, betul, penelitian Pak. terdahulu. Udah ya, Ya, baca-baca jurnal udah. Berapa baca banyak jurnal. jurnal yang dibaca? Saya baca ya nggak banyak sih, Pak. Cuman untuk sebagai referensi penelitiannya aja sih, Pak. Berapa tuh? Nggak banyaknya. Dua, tiga, empat, lima. Ada sekitar 10 jurnal yang saya Oh, pelajari, Pak. 10 jurnal yang dibaca ya. Ya, Terus kalau yang bener-bener di-review untuk apa ya, melakukan kajian, pengen ngecek nih, pengen ngeliat nih penelitian-penelitian terdahulu nih yang sebelumnya udah dilakukan, yang temanya hampir sama sama tema penelitian kita yang mau kita angkat, itu seperti apa sih? Biar kita bisa coba melihat atau kita bisa mereferensikan mereka dan kita nanti juga bisa melihat ada masalah lain apa lagi yang bisa kita angkat gitu kan. Terus kita bisa membuat jangan sampai sama nih penelitiannya nih. Kalau sama kan ngapain lakukan penelitian lagi ya? Artinya kita sedikit cari perbedaan lah gitu. Berapa banyak jurnalnya yang benar-benar dilakukan review seperti itu atau dikaji sama Mas Andi? memang ada satu jurnal, Pak, yang memang Satu. saya saya ya satu yang saya pelajari banget gitu, Pak, sebagai Hmm, referensi. Ya didukung dengan jurnal-jurnal lain, Pak. oke, kalau satu doang itu pasti kita akan kegiring ke copy paste tuh atau duplikat tuh atau sama tuh. Itu bukannya saya bilang Mas Andi copy paste dicantum ke sini enggak, tapi kita secara struktur, secara isi nanti akan bener-bener ngikut dia tuh. Itu minimal ya baca jurnalnya 25 gitu kan, baca-baca jurnalnya atau cari jurnalnya terus yang dijadikan bener-bener referensi utama yang kita review gitu kan itu 5 lah minimal. Jadi bisa memperkaya kedalaman materi, terus juga kajiannya jadi lebih dalam gitu Mas Andi. Oke. Nah, kalau kayak begitu, next tadi akhirnya karena bacanya satu, yang itu langsung pakainya ANN ya? Eh, Atau dia pakai Bisa, algoritma yang lain? tadinya saya mau coba pakai regresi linear, Pak. Enggak. Kalau Cuman yang Mas Andi baca itu dia pakai algoritma apa tuh jurnalnya? ada saya baca, saya baca tentang prediksi ya, Pak. Prediksi Hmm. ada regresi linear, cuman saya Hmm. lebih milih ke ANN. Saya pikir ya saya sedikit sedikit menguasai, Pak, bukan banyak menguasai tapi sedikit menguasai. Hmm. Jadi saya pakailah ANN.
Oh, jadi karena memang memilih ANN ini pertimbangannya Mas Andi sedikit familiar dengan ANN tersebut, Ya, jadi pakai betul, Pak. ANN ya. Malah bukan dari kajian ya, tapi dari kompetensi diri sendiri ya. Benar gitu? Ya, karena ya memang ini sih Pak. Saya mengakui saya itu eh, belum begitu mahir dalam ilmu komputer, makanya saya masih tahap merangkak-rangkak belajar gitu Pak. Jadi Iya. ANN ya mungkin pertama kali saya belajar ya ANN gitu Pak. Gitu. Bukan berarti yang lain nggak mau belajar, cuman baru ANN yang mungkin saya tahu teorinya, begitu aja sih Pak. Oke. Nah, ini kalau saya melihat lampiran daftar riwayat hidup Mas Andi, ini dari Lampung ya? Iya Pak, saya di Lampung, Oh, ya Pasir seperti itu Jaya. Pak, Lampung Pak. Masih, Oke. Ini Lampungnya Lampung masih mana? Selatan atau Lampung saya mana? saya Lampung Selatan Pak. Oh, saya di Lampung Selatan juga, tapi bukan saya. Adik saya, Oh, Lampung Selatan, daerah ya. Seragi. Jauh nggak nih dari Gunung Pasir Jaya ini? Kalau saya lahir di Gunung Pasir Jaya itu Lampung Timur Pak. Jadi Oh, saya Lampung perbatasan antara Timur. Lampung Timur dan Lampung Selatan. Oh, gitu. Gitu, Pak. Oke, sudah bekerja juga ya di sini kan pengolahan Ya Pak. komunikasi di Lampung. Saya juga Pekerjaannya kalau boleh tahu di bidang apa, Mas Andi di posisi apa sih? saya di laboratorium di QA Pak. Oh, laboratorium QA-nya, bukan di bidang IT malah ya, Bukan Pak. tapi malah ya memang ingin belajar IT ya. Ya karena ya belajar IT karena nanti untuk ini saya Pak. Jadi saya ada laporan yang harus saya buat kayak misalnya total produksi, yield itu perbandingan antara produk pengolahan melting dan hasil yang didapat gitu Pak. Jadi saya memang harus belajar banyak ilmu komputer Pak. Gitu, Pak. Oke. Oke, terus terakhir lah ya. Ini kan karena metodenya Chris DM nih, udah bagus lah ya. Terus di bab 2, bab 3-nya sudah oke. Bab 3 ceritain tentang apa yang dilakukan. Ya, bab 4-nya agak kurang nih. Jadi bab 4-nya samain kayak bab 3 tuh poin-poinnya. Jadi semua hasil dari setiap step yang dilakukan sesuai dengan metode Krips DM-nya itu dituliskan hasilnya. Ya, Iya, Pak. oke. Oke Pak. Oke, Pak Catur ada lagi yang mau ditambahkan? Iya, saya kira cukup, Pak. Oke, kalau gitu kita langsung ke sesi berikutnya. Untuk penilaian Mas Andi, saya tempatkan di waiting room dulu. Nanti akan saya undang kembali ya, karena kita penguji dan pembimbing nanti mau diskusi dulu. Oke? Ditunggu sebentar ya, Mas Andi. Ya, ya Pak Catur, Pak Riyad. Oke. Ya. Wah, saya udah. Coba, Pak. Oke, kita sudah melaksanakan sidang tugas akhir dan sudah dipresentasikan dengan baik laporan tugas akhirnya oleh peserta sidang kita. Lalu juga sudah ada diskusi dari dosen pembimbing dan dosen penguji untuk hasilnya akan saya bacakan ya. Oke, pada hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025 pukul 14 sampai dengan pukul 15 WIB telah diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama peserta sidang Andi Prasetyo, NIM nomor induk mahasiswa 200401010165, program studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang sudah dipresentasikan dan sudah disidangkan adalah peramalan penjualan gula rafinasi menggunakan algoritma jaringan syarat tiruan. Skema tugas akhir, prototipe, lokasi sidang tugas akhir online via aplikasi Zoom. Tugas akhir tersebut dibimbing oleh dosen pembimbing pertama Ibu Cian Ramadana Hasautin Eskom Mkom, lalu dosen pembimbing kedua Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom, dan sudah diujikan oleh dosen penguji pertama sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Sahara, lalu ada dosen penguji dua Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut atas nama Andi Prasetyo untuk laporan tugas akhirnya dinyatakan, loh kok ini centangnya nggak lulus sih? Salah nih kayaknya nih. Oke, saya ulangi. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut atas nama Andi Prasetyo untuk tugas akhirnya dinyatakan lulus dengan perbaikan. Selamat Mas Andi Prasetyo. Ini adalah hasil dari usaha yang sudah Mas Andi jalankan dengan segala ketulusan dan upayanya, tapi ada catatan ya dengan perbaikan, di mana perbaikan tersebut dari dosen penguji pertama dan dosen penguji kedua yang harus Mas Andi selesaikan dalam waktu
itu kurang lebih 7 hari setelah sidang ini. Jadi berarti maksimal di hari Rabu depan ya, sebelum Rabu ya kalau bisa ya, sebelum tanggal 26 itu revisinya sudah selesai, nanti disetorkan ke kami, para Dewan Penguji yang sebelumnya harus dikonsultasikan dulu ke pembimbing Mas Andi ya. Oke, sekali lagi selamat atas hasilnya. Jangan lupa revisinya karena belum selesai ya. Jadi biar selesai tuntas dan dapat gelar Eskom, dikerjakan revisinya dan nanti daftar yudisium ya. Oke, dari saya itu aja. Pak Catur, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan sebelum kita Ya, tutup. oke. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Riyad. Baik, Mas Andi ya. Ini saya juga sampaikan mungkin ke Pak Riyad, saya sebagai dosen pembimbing akademik, saya ucapkan terima kasih juga karena sudah memberikan hasil yang terbaik kepada Mas Andi. Dan saya cuma ingin menyampaikan, Mas, ini adalah hasil kerja keras Mas Andi ya. Kita melihat secara objektif saja tadi, karena ya memang usaha-usaha yang dilakukan oleh Mas Andi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, gitu ya. Jadi tadi kami sepakat ya untuk meluluskannya ya, meskipun ya memang ada pertimbangan lain ya, yang kalau dilihat dari analisa dan hasilnya. Tapi ya ini adalah sekali lagi sebagai bentuk hasil objektif ya, kami ingin melihat bukan saja dari analisa atau hasil, tapi usaha yang dilakukan oleh Mas Andi selama menjalankan tugas akhir ini. Itu saja dari saya. Selamat saya ucapkan, Mas Andi. Jangan lupa ya untuk menyelesaikan, untuk waktunya cuma seminggu, jadi dikejar dengan betul ya. Dan kalau bisa jangan seminggu dari hari ini ya, tapi sebelum hari ini gitu ya. Maksudnya seminggu sebelum hari ini gitu ya. Ini hari apa ya? Rebo ya. Artinya Rabu-rabu. jangan sampai Rebo ya, tapi Senin atau hari Selasa lah ya, supaya dapat terbaca dan nanti mungkin ada penyesuaian gitu, supaya ya tuntas semua lah ya. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan segera nanti dibenahi. Itu saja, Mas Andi. Terima kasih Pak Riyad atas Oke, kesempatannya. terima kasih Pak Catur. Ada yang mau disampaikan, Mas Andi? Silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ya. Riyad, kepada Bapak Catur, kepada Ibu Cian, semuanya. Saya di sini belajar benar-benar dari nol, Pak. Ya. Saya dari kampung, saya dari perdesaan pelosok yang nggak tahu apa-apa. Saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan Unsia. Saya sudah berterima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi, terima kasih. Oke, semangat ya Mas Andi ya. Ini langkahnya, langkah terakhir usaha tugasnya sudah dijalani, tinggal dikit lagi untuk perbaikannya, untuk melengkapi dan menyempurnakan, dan tinggal daftar yudisium nanti untuk lulusan ya. Tetap semangat. Oke, itu aja. Mas Andi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Semangat Mas Andi. Jangan lupa Oke. revisinya ya. Terima kasih, Pak Riyad, Pak Catur. Ya, oke. Ya, Terima kasih. sama.